Oke, Om Swastiastu. Wah, Om Swastiastu niki sama Pak Dewo Putro Diasa. Ini seniman besar yang sudah melanglang buana tahun berapa Pak Dewo? Oh, 76 sudah di Berlin. 76 sudah di Berlin, bayangkan tuh. Rago maro umur 5 tiban Pak. 5 tahun. 5 tahun. Bayangkan beliau sudah berada di Berlin. Berlin Timur lagi. Berlin Timur. Berlin masih jadi dua. Berlin Timur berpihak ke Rusia, Berlin Barat berpihak ke NATO. Berpihak ke NATO Barat. Wih, luar biasa puniki. Ini di luar daripada kebiasaan kita nih. Zaman itu orang Bali yang berani merantau tidak banyak. Ini kan Pak Dewa ya? Boleh dihitung dengan jari. Boleh dihitung dengan jari. So dua dulu. Ya, waktu berangkat itu di pesawat sendiri. Di pesawat sendiri. Orang Indonesia lah waktu. Satu-satunya orang Indonesia Ya, ada di pesawat. Kapal terbang apa yang dipakai? Itu waktu itu Garuda belum terbang ke Eropa. Tahun 76 belum? 76 itu baru ada Singapore Airlines. Singapore Airlines, bro. Itu pun harus pindah-pindah pesawat. Pindah pesawat Ben Bumi. Dari Bali ke Jakarta dulu. Bali Jakarta ngoyong mau kelu. Ngoyong ke kantor. Wih, Jakarta ke Singapura. Singapura. Di Singapura misi ke Bahrain. Bahrain. Ya, Bahrain tuh Ya. di Arab. Arab. Bahrain Arab. Terus dulu itu misi ke betul lah. Yang siapkan di Benok terus baru ke Frankfurt. ke Frankfurt, Jerman. Habis itu sudah sampai di Jerman. Sampai. Di Berlin. Baru tumben enggak kereta. Enggak kereta. Dingin lah, musim dingin. Musim dingin. Sing apa baju hangat. Sing apa baju hangat. Karena sing nawang. Sing nawang gumi bersalju. Iya, sing nawang ada musim keto itu. Nih, najak tema langsung ngawang. Saya pada saat itu ya tahun 76. Untung yang menjemput di sana udah tahu ini Sudah pasti tahu. orang ini nggak bawa. Pasti nggak bawa jaket. Ya, dibawain lah. Tebal sekali itu. Dinginnya sing main-main Sing dinginnya. main-main. Cara di freezer. Ya. Beliau juga sebagai pegawai lokal, Ya, staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin ya. Di Berlin pertama. Di Berlin pertama. Di bagian P dan K. Bagian P dan K, nyeni tetap seni budaya. Tetap tugas mempromosikan Indonesia melalui seni budaya. Oh, ini pengalaman yang berharga. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, beliau ini banyak pengalamannya. Beliau ini banyak memiliki tantangan hidup. Pada saat itu bayangkan, saya ada Google Map. Belum lagi karena tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Bahasa? Sing bisa bahasa Den. Tapi wanen. Berani ya. Walaupun bahasa bedik tapi wanen. Waktu itu ya sekarang kan sudah banyak minimarket. Ya. Di sana tumben masuk minimarket. Mebek ini cara kengkin nak mau belanja cara aneh. Nak banget peskin beli gatut. Kalau sing kenal ban ketek aneh gitu. Jek di kasir jek kebaam kejang. Nih, gimana? Sama apa itu? Tapi jujur nah itu benar-benar aja jemaah aku udah mau belanja. Dibantu pasti ya karena kita sebagai orang asing juga itu positifnya luwung aneh itu luwung ditiru barat. Ya. Itu yang kita harus tiru. Yang bagus-bagus nih. Bagus, ambil gitu. Nah, akhirnya menjadi pegawai lokal, akhirnya menggeluti seni budaya, mempromosikan Indonesia. Misi menggambar, mengenang sini. Ada 2 kendang mungkin nih kipe. Juga beliau adalah tukang kendang. Zaman tahun di Kokar tahun berapa tamat? Tamat tahun 74. Tahun 74 tamat umur 3 tahun. Sudah waktu di main Kokar, kendang. Waktu di Kokar sebagai tukang reong. Tukang reong handal zaman itu. Berpasangan dengan Rai S. Profesor Rai. Walaupun orang main reong pada saat itu biasanya nak pidan-pidan doang mengamal sing jem reong kan bisa, mengenang pasti bisa. Mengenak bisa dengan cerita masa kecil sebelum masuk Kokar. Nah, sebetulnya tiang masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Didolat untuk nguruk melatih gong di Banjar Penecel sebelah itu. Banyak sebelah. Uling SD ini kok? SMP. SMP kelas 2. Sudah diundang untuk menjadi guru di Banjar Tetangga. Iya, Banjar Tetangga. Luar biasa. Karena mereka melihat kiprah saya waktu kecil itu senang sekali berkesenian.
karena Balai Banjar itu kan di depan rumah. Jadi setiap orang muruk latihan di Banjar, saya mesti ikut lihat sana. Kalau ada yang kosong saya ikut. Gitu. Sampai semua instrumen saya bisa mainkan. Karena lingkungan. Kemudian juga ada bakat, ya. Kalau tidak bakat, kawan masih, tapi demen yang utama. Iya. Yang super demen, Posa. lega. Apa jemak bisa asane? Zaman itu kan. Zaman masih kecil tuh, kalau sudah kukul sekegong, tung begitu. Ya. Saya cepat-cepat minta makan, cepat-cepat. Langsung pengal. Biar pengengalan ke bawah. Luar biasa pemirsa. Nah, ini juga sekegong di Penece itu juga fanatik dengan almarhum ayah saya. Karena ayah saya juga dulu penabuh dan penari all round beliau. Oh gitu. Itu kalau saja beliau masih hidup pasti sudah sederetan dengan seniman-seniman besar, karena beliau itu berteman juga dengan Pak Kredek, ayahnya Pak Bandem. dengan Pak Rego, Yeah. Pugro dan segala macam itu, dengan Pak Kakul itu teman-teman seperti kita sekarang ini. Betul. Jadi sekarang ini pun kita berada di Yayasan Yase Putra Sedano. Yase Putra Sedano berada di Payangan, di Jero Pengaji. Nah, kebetulan kita sekarang ini menampilkan 2 kandang. Kita akan main sebentar niki show untuk publik Prancis, ya kan? Nah, sekarang kita akan memainkan gamelan kendang napi niki. Oleg Tamulilingan. Nah, niki stylenya asik, menyenangkan nih, bagus untuk adik-adik. Pak Putra Diaso ini tetap mempertahankan gaya khasnya di sini. Nah, kita tiru, yang milu-milu tuh. Ayo kita mulai. Kang Yang. Reng nyong Yang Ya, menyenangkan. Jadi itu salah satu kendang-kendang tempo dulu ya. Ya, tempo dulu. Saya yang mekilitnya asik. Jadi beliau tetap mempertahankannya, memperkuatnya dengan energi yang lama loh. Tapi rasanya baru. Jadi Tiang juga ikut belajar dengan beliau kendang-kendang yang top. Nah, itu adik-adik terutama yang ingin belajar kendang Oleg Tamulilingan, spesialnya yang Merpesu ya. Pesonnya nih ya tadi nggih. Ini pepeson pasangan asap nih ya. Nggih. Sampunika Dumun, kita membuat podcast pertama, podcastnya Soleh nih. Podcast aneh misi megamal, misi memunyi. Nah, nih kita sinap untuk para Santi. Om Santi. Om.